Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami cuaca ekstrim saat pancaroba hingga 3 Mei mendatang. Di wilayah mana saja? Dan saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Fahri. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, Pak Fahri bisa dijelaskan seperti apa potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia, khususnya sampai dengan tanggal 3 Mei mendatang? Iya, BMKG melihat ada potensi peningkatan curah hujan ya, curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam beberapa hari ke depan. Itu terutama di pesisir barat Sumatera ya, dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, kemudian di Jawa juga sebagian Jawa bagian barat, kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, kemudian di sebagian wilayah Jawa Timur ya, Bali juga. Itu ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sampai dengan kami membuat sampai dengan 3 Mei gitu ya. Tapi akan kami update terus. Ya, sejauh ini berdasarkan analisis dari BMKG, sebetulnya apa yang menjadi penyebab potensi cuaca ekstrim ini terjadi di Indonesia? Iya, ini sebenarnya sebuah fenomena yang lazim terjadi ya. Saat ini wilayah Indonesia sudah ada yang memasuki musim kemarau, tapi ada juga yang masih periode peralihan. Contoh untuk Jabodetabek saat ini kita sedang periode peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, kejadian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di periode peralihan ini memang masih berpotensi terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang saat ini ada angin atau massa udara yang masuk ke wilayah Indonesia ini banyak membawa uap air. Itu dari Samudra Hindia sana sehingga berpotensi menimbulkan pertumbuhan awan-awan hujan. Kemudian ada juga daerah pertumbuhan angin yang memanjang di sekitar selatan Sumatera sampai dengan Jawa bagian barat itu ya. Itu juga berpotensi menimbulkan pertumbuhan awan-awan hujan. Cuma kalau dari tipikal hujannya ya itu berbeda. Kalau kemarin pada saat kita puncak musim hujan itu kan bisa sepanjang hari ya, dari pagi hujan terus. Nah, kalau hujan di periode peralihan ini biasanya di siang hingga sore hari terjadi. Untuk di wilayah Jabodetabek sudah terjadi musim pancaroba, begitu lalu wilayah mana saja yang juga wajib mewaspadai terjadi hal ini? Iya, seperti tadi saya sampaikan untuk Sumatera pada umumnya di sisi barat Sumatera ya, dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, gitu, Sumatera Selatan bagian barat. Kemudian Jawa di Banten, Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Nah, itu juga yang perlu kita waspadai. Ini kan sudah diprediksi sejak 27 kemarin begitu ya. Lalu wilayah mana saja yang betul-betul sudah terdampak dari pancaroba ini ataupun cuaca ekstrimnya? Iya, dari pengamatan ya, kita melihat memang untuk Jabodetabek, terutama di bagian selatan ya, seperti Depok, Bogor, itu juga kami mencatat dalam 24 jam terakhir curah hujan mencapai sekitar 70 mm, itu sudah masuk kategori deras. Kemudian di Sumatera Utara juga sudah terjadi hujan deras, gitu ya. Kemudian di daerah Jawa Barat juga terjadi hujan dengan intensitas lebat. Baik, nah ini adalah gambar real time ya Pak ya, bisa dijelaskan seperti apa prediksi dari BMKG untuk seluruh wilayah di Indonesia cakupannya? Iya, jadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sampai dengan 3 hari ke depan itu ya masih berpotensi terjadi untuk Jabodetabek, terutama untuk wilayah selatan, Jakarta Selatan, Depok, Bogor itu masih ada potensi hujan terutama siang hingga sore hari. Kemudian untuk Jawa Barat juga masih ada sama siang sore hari. Kemudian untuk Sumatera itu di Sumatera Barat, Sumatera Utara bagian barat ya, kemudian Bengkulu, Lampung bagian barat juga masih ada potensi hujan. Kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. Itu yang masih ada potensi hujan. Kemudian untuk wilayah Indonesia Timur, terutama di Maluku bagian utara ya, dan juga Papua di daerah Kuala Budung itu, Papua bagian barat masih ada potensi hujan.
Untuk dampak terburuk dari cuaca ekstrim ini apa yang akan terjadi? Kalau tadi kita lihat seperti di Depok sudah ada terjadi longsoran, kemudian ada juga wilayah Bogor yang banjir, kemudian apa lagi dan di wilayah mana saja yang sangat berpotensi? Ya, yang perlu kita waspadai adalah dampaknya ya, dampak dari hujan deras dan angin kencang ini yaitu banjir, longsor itu ya, itu yang perlu kita waspadai seperti yang sudah terjadi di Depok itu kan adanya banjir ya dan juga ada turap yang roboh. Nah ini yang perlu diwaspadai. Namun dapat kami sampaikan juga bahwa dampak yang berpotensi terjadi ini tidak akan luas atau sehebat ketika kita sedang puncak musim hujan beberapa waktu lalu, ya, di sekitar Januari Februari lalu. Ini karena memang durasi hujannya juga tidak lama, gitu kan. Kalau tipikalnya hujan deras tapi singkat, ini di periode peralihan itu umumnya seperti itu. Kalau di Jakarta sendiri intensitas curah hujannya akan sama tinggi seperti bulan Januari dan Februari lalu atau jauh lebih rendah? Iya, kalau dari intensitas tidak akan sederas puncak musim hujan lalu ya, Januari Februari. Contohnya tadi dalam 24 jam terakhir kita mencatat curah hujan tertinggi itu hanya terjadi di Depok itu 70 mm dalam 24 jam. Itu jauh di bawah intensitas hujan ketika kita puncak musim hujan yang lalu ya, yang bisa mencapai 200-an milimeter itu. Dan ini pun tidak akan lama terjadinya gitu. Justru saat ini kita juga perlu waspada karena sebagian besar wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau. Dan kita akan mengalami puncak musim kemarau itu di sekitar bulan September. Baik, silakan Pak Fahri himbauan kepada masyarakat untuk bisa mewaspadai hal ini, terutama wilayah-wilayah mana saja yang paling rentan terjadinya dampak cuaca ekstrim. Iya, dalam 3 hari ke depan memang masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat untuk Jabodetabek, terutama di Jabodetabek bagian selatan, kemudian Jawa Barat, Sumatera bagian barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Antisipasi yang bisa kita lakukan mungkin kita bisa mulai dari lingkungan kita sendiri ya. Pastikan misalnya saluran air itu siap untuk menerima dan mengalirkan air. Namun satu hal juga yang tidak boleh kita lupakan adalah saat ini kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Nah ini yang perlu menjadi perhatian adalah dampak dari musim kemarau seperti karhutlah dan juga kekeringan. Itu yang perlu kita waspadai. Baik, yang berada di kawasan perhutanan begitu ya? Ataupun juga kawasan pesisir harus mewaspadai juga angin puting beliung seperti itu misalnya? Iya, angin puting beliung tidak hanya di pesisir tapi juga di daerah yang relatif datar itu juga berpotensi terjadi. Nah ini kan prediksi dari 27 April sampai dengan 3 Mei. Kemudian setelah itu sepekan ke depan kemudian diprediksi akan normalkah cuaca di Indonesia? Ya, secara umum hujan akan berkurang karena kita sudah memasuki musim kemarau. Namun bukan berarti tidak ada hujan sama sekali gitu ya. Tetap ada sedikit hujan tapi tidak akan intensitasnya sangat lebat, itu tidak. Nah, apalagi kita perkirakan hampir sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau di Agustus, itu udah seluruh Indonesia sudah masuk ya. Jabodetabek kita perkirakan di bulan Mei ini sudah masuk pertengahan Mei ya, dasarian 2 Mei itu sudah masuk musim kemarau. Baik, terima kasih Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.